Sebenarnya masih banyak ya teman-teman difabel yang mereka belum sepenuhnya memahami tentang hak politik. Aksesibilitas itu belum merata ya. Eh, Mungkin ada beberapa TPS yang itu sudah aksesibel, tapi banyak juga yang belum. Selamat pagi teman pemilih, kembali lagi bersama podcast Sapa Demokrasi bersama KPU Bantul. Pada podcast kali ini dipadu oleh saya yaitu Wahyu Nur Yuniastuti sebagai staf pelaksana di KPU Kabupaten Bantul. Nah, seperti kita tahu bersama teman-teman bahwa proses demokrasi ini akan selalu menghadirkan narasumber yang berbeda. Nah, pada kali ini sumber hadir yaitu Ibu Dwi Suka Sulsianese selaku Direktur dari Digital. Nah, selamat pagi Bu Dwi. Pagi Mbak. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Boleh Ibu disapa dulu teman pemilih di rumah. Selamat pagi teman-teman semua. Salam inklusi. Nah, iya Bu. Oke teman pemilih, jadi untuk episode kali ini nih kita itu akan membahas bersama mengenai khususnya adalah hak politik bagi teman-teman difabel ya Bu ya. Nah, sebagai pengantar nih mungkin bisa dijelaskan dulu kepada teman pemilih semua sebenarnya difabel itu tuh pengertiannya apa sih Bu, dan ataukah ada penyebutan istilah lain untuk lebih agar teman-teman pemilih itu paham. Oke. Difabel ya itu dalam pergaulan kita sering menyebutnya difabel, tapi kalau dalam peraturan dalam undang-undang itu namanya disebutnya penyandang disabilitas. Jadi sering diartikan dari UNCRPD, itu konvensi hak penyandang disabilitas, itu disebutnya person with disability. Jadi diartikan sebagai penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik yang dalam jangka waktu lama, yang ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, maka dia akan menghadapi hambatan dan kesulitan. Nah, berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu, penyandang disabilitas itu ada disabilitas fisik, yaitu orang yang memiliki hambatan fisik, fungsi gerak gitu kan. Itu mereka termasuk di dalamnya itu orang yang dengan amputi, lumpuh layu, yang tubuhnya kaku, terus cerebral palsy, dan mereka bisa terlihat, gampang sekali terlihat cirinya. Kadang-kadang mereka menggunakan alat bantu yang biasanya digunakan itu seperti saya ini ya, saya pakai kursi roda. Terus ada juga yang menggunakan tongkat. Lalu yang kedua itu ada disabilitas intelektual, yaitu mereka yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Biasanya ya karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata itu ketika mereka menerima informasi, mereka perlu waktu lebih lama untuk memahami. Terus ketika mereka diajak bicara sesuatu juga perlu memahami lebih lama. Contoh disabilitas intelektual itu adalah orang dengan Down syndrome. Kemudian yang ketiga itu disabilitas mental, yaitu mereka yang mengalami memiliki gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Termasuk dalam kelompok disabilitas mental ini adalah mereka yang disabilitas psikososial, seperti orang dengan skizofrenia, orang dengan bipolar, terus orang yang depresi, mengalami ansietas. Termasuk selain yang psikososial juga untuk kelompok disabilitas mental ini adalah mereka yang mengalami kemampuan interaksi sosial, yaitu mereka contohnya adalah mereka yang orang dengan autis, kemudian juga orang dengan hiperaktif,
Misalkan mereka, eee, biasanya itu mereka mengalami, apa ya, kesulitan komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, itu. Kemudian tadi yang 3 ya, kemudian yang keempat adalah disabilitas sensorik. Nah, disabilitas sensorik ini sendiri ada 2, yaitu disabilitas sensorik netra, yaitu orang memiliki hambatan, penglihatan, dan disabilitas sensorik netra itu, atau kita sering menyebutnya difabel netra atau disabilitas netra, itu sebenarnya juga ada 2, ada yang, total blind, mereka benar-benar tidak bisa melihat, kemudian juga ada yang mereka masih bisa melihat tapi jarak yang sangat dekat. Nah, itu, eee, disebutnya low vision, jadi melihatnya harus sangat dekat gitu. Kemudian, juga ada sensorik rungu wicara, orang yang memiliki hambatan pendengaran atau hambatan berbicara. Dan, orang dengan, memiliki, hambatan rungu wicara ini, orang dengan rungu wicara ini adalah, eee, mereka bicaranya berkomunikasi itu dengan misalnya bahasa isyarat, kemudian dengan membaca gerak bibir. Dan perlu saya sampaikan bahwa, orang dengan disabilitas mental, orang dengan, eee, disabilitas sensorik dengan orang disabilitas rungu wicara itu kan tidak terlihat. Kita kalau kalau ketemu mereka itu, eee, kita tidak akan terlihat kalau mereka itu difabel. Jadi disabilitas itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Dan, dari ragam itu ada yang sendiri yang, eee, tapi ada juga yang ganda atau multi. Misalnya, eee, tuli buta, ada kelompok tuli buta sih, ada kelompok tuli buta. Orang dengan disabilitas rungu, sorry, orang dengan disabilitas netra dan juga orang dengan disabilitas rungu. Kemudian ada juga yang, mereka double disabilitas fisik sama mental, biasanya seperti itu. Oh ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi ya Bu ya mengenai pengertian dari disabilitas, bahwasanya disabilitas adalah eh, orang-orang atau teman-teman yang kemudian dia mengalami keterbatasan ya Bu ya. Dan tadi jenis-jenisnya juga sudah disebutkan, ada pertama disabilitas fisik, kemudian ada mental, kemudian sensorik, kemudian apa lagi Bu tadi? Intelektual. Iya, intelektual. Eh, nah, itu kemudian yang teman-teman bisa pahami ya mengenai disabilitas secara umum. Kemudian Bu sekarang akan masuk mengenai inti ya Bu, yaitu mengenai hak politik bagi teman-teman disabilitas. Nah, menurut Ibu Dwi sendiri nih Bu, sebenarnya teman-teman difabel itu sebenarnya dia mengerti tidak ya Bu mengenai hak politik, yaitu adalah hak untuk dipilih maupun dipilih dalam pemilu maupun pilkada. Secara umum itu sebenarnya masih banyak ya teman-teman difabel yang mereka belum sepenuhnya memahami tentang hak politik, heeh, hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Jadi, sebagian sebagian dari mereka itu hanya tahu ketika datang ke TPS itu ya cuma untuk nyoblos. Banyak juga yang mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu, bisa untuk menjadi calon legislatif. Mereka bisa dipilih sebenarnya bisa dipilih menjadi lurah, atau bahkan sebenarnya mereka juga bisa, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Jadi, ketidaktahuan mereka bahwa mereka itu sebenarnya bisa dipilih itu sebenarnya karena, kurangnya informasi. Mungkin informasi itu sebenarnya sudah diberikan, tapi karena, kondisi disabilitasnya mereka itu jadi mereka tidak bisa memahaminya. Ya artinya bahwa informasi yang ada itu tidak cukup aksesibel untuk mereka. Ya Bu, jadi intinya bahwasanya mereka sudah memahami namun sebatas hanya pada bahwa mereka tuh bisa memilih, namun tidak untuk hak-hak politik lainnya yang Ya, sebenarnya ada banyak ya Bu ya, untuk hak untuk dipilih juga bisa, kemudian yang lainnya. Nah, itu juga kemudian mungkin yang menyebabkan eh, pemenuhan atau namanya teman-teman difabel yang di Bantul ini Bu di tahun 2024 itu dalam pilkada itu tuh eh, hanya memperoleh 30% teman-teman difabel yang kemudian menyuarakan hak pilihnya. Nah, itu kan termasuk masih sangat lumayan rendah ya Bu ya. Nah, eh, itu kalau boleh itu kenapa ya Bu? Kenapa kemudian masih teman-teman difabel yang menyuarakan hak pilihnya itu masih lumayan rendah di khususnya di Bantul ini?
partisipasi yang rendah ya. Iya. Ya sebenarnya ini ada tantangan ya buat sebenarnya bukan cuma di Bantul, Mbak. Itu secara umum itu memang masih rendah ya di daerah lain juga seperti itu. Dan hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Dan faktor-faktor itu saling berkaitan satu sama lain. Eh, Salah satunya adalah aksesibilitas di tempat pemilihan. Jadi aksesibilitas itu belum merata ya. Eh, Mungkin ada beberapa TPS yang itu sudah aksesibel, tapi banyak juga yang belum. Contohnya pintu masuknya itu masih sempit, eh, berundak-undak dan tidak ada RAM. Kemudian juga kadang-kadang bisa dimasukin, tapi ternyata itu licin. Lantai-lantai sekarang kan licin ya. Terus kalau enggak itu berpasir. Nah, itu membahayakan untuk penyandang disabilitas yang menggunakan tongkat. Itu. Terus belum lagi kadang-kadang bilik suara. Bilik suaranya itu terlalu tinggi untuk pengguna kursi roda. Itu. Kemudian itu tadi faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu informasi. Informasi itu tidak sampai kepada teman-teman. Terkait informasi yang kurang aksesibel itu tadi mengakibatkan jadi teman-teman difabel itu mereka tidak tahu kapan untuk memilih, siapa yang harus dipilih, kemudian bagaimana cara memilih itu kemudian selanjutnya juga berkaitan dengan masalah mobilitas gitu ya. Teman-teman difabel itu kesulitan untuk datang ke tempat TPS. Sebenarnya kalau untuk non difabel TPS-nya ada di balai RT itu ya. Sebenarnya tidak masalah ya, dekat-dekat aja. Tapi untuk teman-teman itu cukup jauh. Beberapa teman difabel itu mereka kesulitan untuk menuju ke TPS tanpa bantuan dari keluarga atau orang lain itu tanpa itu. Kemudian faktor yang lain yang mempengaruhi juga masih adanya stigma negatif di masyarakat kita. Stigma itu apa itu contohnya? Contohnya adalah anggapan bahwa difabel itu tidak perlu memilih. Buat apa tuh mereka memilih gitu kan? Terus kemudian juga kalau memilih suaranya apakah bermanfaat, apakah berguna. Nah, kadang-kadang itu dipertanyakan juga. Oh iya, berarti terus solusinya apa ya Bu kalau untuk yang kesulitan akses untuk difabel itu? Kesulitan ke TPS nya? Iya, kesulitan ke TPS. Kesulitan menuju ke tempat TPS. Itu bisa dengan jemput bola sebenarnya. Jadi petugas pemilihan itu mendatangi difabelnya yang dia tidak bisa datang ke TPS. Saya pernah loh Mbak pernah didatangi karena saya kesulitan untuk ke sana ke TPS itu ada petugas yang datang bawa kotaknya itu sama dan ada saksinya juga. Jadi informasi di tempat ibu. Iya. Itu sebenarnya bermanfaat itu bukan cuma untuk difabel ya, untuk kalau misalnya ada jemput bola itu, tapi juga untuk orang yang sakit. Ya, jadi untuk orang-orang yang keterbatasannya untuk datang langsung itu sulit ya Bu. Jadi tadi kalau disimpulkan bahwasanya kenapa kemudian hak politik atau yang disalurkan itu untuk pengangguran itu masih rendah itu pertama karena uh, aksesibilitasnya terhadap tempatnya susah ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah informasinya masih terbatas untuk sampai kepada teman-teman difabel. Kemudian yang ketiga yaitu adalah stigma ya Bu ya, stigma di masyarakat yang menganggap bahwasanya suara difabel itu tidak penting, tidak akan mengerti dari hasil dari pemungutan suara nanti. Padahal ya itu kan kita tahu bersama bahwasanya semua masyarakat itu mempunyai suara yang sama ya, punya yang sama. Nah, kemudian tuh untuk tadi ketika kita sudah mengetahui bersama mengenai hambatan-hambatan yang kemudian menyebabkan hak politik yang misalkan masih rendah, yang kita itu adalah bagaimana kemudian hal apa sih yang dapat kita lakukan agar
melakukan hak politik terhadap teman-teman disabilitas itu tuh semakin baik di pemilu maupun di pilkada di tahun mendatang. Oke, baik. Agar pemenuhan hak politik itu semakin lebih baik lagi, maka yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Itu di semua TPS. Aksesibilitas itu adalah segala kemudahan untuk penyandang disabilitas, yaitu aksesibel tempatnya, aksesibel informasinya. Kemudian akomodasi yang layak itu adalah modifikasi penyesuaian yang memudahkan penyandang disabilitas. Termasuk di sana itu fleksibilitas. Itu kemudian perlu untuk melibatkan organisasi disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Kalau terlibatkan itu selama ini Bu, apa yang kemudian sudah teman disabilitas yang sudah dilibatkan dalam pemilu itu dalam hal apa saja Bu? Kalau yang saya tahu itu mereka ada yang dilibatkan dalam sosialisasi dalam. Nah, tapi sebenarnya saya nggak tahu ya seberapa yang selama ini terlibat ya, seberapa besar yang terlibat. Yang jelas pelibatan itu penting, itu bukan hanya ketika saat pelaksanaan, tapi juga ketika tahap sosialisasi, ketika perekrutan petugas TPS ya, itu. Kemudian juga saat pelaksanaan dan juga pengawasan. Kemudian juga perlu dipertimbangkan untuk menyediakan pendamping atau relawan di tempat pemungutan suara untuk membantu ketika mereka nanti mencoba atau ketika mereka kesulitan memasuki tempat pemungutan suara. Kemudian juga hal yang tak kalah penting juga perlu adanya kolaborasi lintas sektor antara misalnya antara KPU, Bawaslu dengan pemerintah, termasuk pemerintah desa, kemudian juga dengan organisasi-organisasi disabilitas. Jadi seluruh stakeholder seharusnya bekerjasama ya Bu yang mendukung hal ini. Tadi yang pertama itu yang bisa kita upayakan itu yang pertama yaitu adalah memperbaiki aksesibilitas yang ada ya Bu. Aksesibilitas yang ada untuk teman-teman disabilitas ya Bu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan informasi yaitu melakukan sosialisasi ya Bu. Nah terkait dengan hal itu Bu untuk sosialisasi sendiri itu hal-hal apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan tepat untuk melakukan sosialisasi agar bisa secara efektif bisa masuk pada teman-teman di Faber. Oke. Agar sosialisasi itu efektif itu maka kita perlu menggunakan metode yang inklusif kan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari ragam disabilitas yang ada. Dan itu bisa dilakukan dengan metode sosialisasi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Ada yang tatap langsung, itu dilakukan dengan cara yang mudah dengan misalnya informasinya dilakukan dengan cara yang mudah dipahami. Terus bahasa yang digunakan juga mudah. Terus kemudian jika ada difabel tuli, itu juga harus ada juru bahasa isyarat. Kemudian juga ada difabel netranya juga lebih banyak ke audionya, betul. Kemudian juga selain sosialisasi tatap langsung itu juga bisa dilakukan simulasi ya, itu praktek dengan alat peraga di TPS. Jadi supaya difabelnya itu tahu bagaimana cara untuk memberikan suara mereka langsung bisa merasakan lebih dan begini caranya ya karena kan biasa terkadang dengan kita praktek langsung itu kan orang akan lebih efektif daripada ceramah gitu ya kan itu kemudian hal yang perlu diperhatikan juga perlunya melibatkan komunitas difabel atau organisasi kelompok-kelompok difabel. Di Bantul ini kan sebenarnya banyak ya organisasi difabel di Bantul itu. Ada PBDI, ada HWDI, itu yang beberapa ragam disabilitas. Kemudian untuk yang disabilitas perempuan itu ada HWDI.
kemudian ada untuk komunitas netra itu ada Pertuni, ada ITMI, lalu untuk yang apa tuli itu ada Gerkatin. Belum lagi masih ada di tingkat desa itu ada di beberapa desa itu ada kelompok disabilitas kelurahan loh, Mbak. Oh, di terus kecamatan itu ada ya Bu ya? Ada, belum semua desa sih, tapi di Bantul sudah mulai ada beberapa yang saya tahu. Gitu. Jadi sebetulnya Mm. bisa banyak kita libatkan ya Bu ya, Terus secara langsung dari teman-teman difabel itu. terus itu Mbak, perlu juga ketika sosialisasi itu dilakukan melalui media sosial. Nah, ketika di melakukan media sosial juga itu juga perlu memperhatikan aksesibilitas ya. Kalau misalnya di Instagram itu kan bisa ada menu aksesibilitas gitu. Nah, itu bisa digunakan. Juga kita perlu memperhatikan captionnya itu harus dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami. Kemudian kalau misalnya kontennya itu berbentuk video juga perlu ada subtitlenya itu. Juga melalui media sosial termasuk podcast. Nah, podcast ini kan juga saya mau tanya. Podcast ini nanti ketika tayang itu nanti ada subtitlenya enggak atau ada juru bahasa isyarat nyempil di pojokan gitu ya? Sementara ini belum ada, tetapi akan kita sebagai langkah perbaikan ya nanti akan kita masukkan untuk subtitle tersebut Bu di podcast. Ya, intinya itu paling nggak ada subtitlenya lah untuk teman-teman tuli nanti mereka lihat di channelnya KPU Bantul nanti ini ada tentang difabel tapi saya ngomong apa nggak tahu. Jadi untuk bisa menjangkau seluruh teman-teman difabel semuanya. Iya, penting lagi Mbak itu sosialisasi atau pendidikan tentang hak politik itu juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, jangan hanya ketika akan mendekati pemilu saja. Ya. Karena biar menanamkan mindset dan biar tidak berulang. Nah, jadi mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman pilih pembahasan Ibu Tuli ini pertama tadi mengenai pengertian dari teman difabel itu apa, kemudian jenis-jenis dari difabel itu apa, kemudian tadi masuk dalam materi inti yaitu hak politik dari difabel itu bagaimana. Nah, diharapkan ini dengan adanya podcast pembahasan ini kemudian dapat menjadi masukan ya Bu ya, khususnya kami untuk penyelenggara pemilu untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kami tentang program ini khususnya kepada teman-teman disabilitas. Jadi sebelum podcast pada pagi hari kita akhiri, mungkin boleh kami minta untuk narasumber yang dituju untuk memberikan closing statement dalam podcast pada pagi hari ini. Bicara tentang pemilu yang inklusif, berarti mengakui bahwa setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dalam menentukan arah bangsa. Artinya bahwa ini tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal. Dan penyandang disabilitas tidak akan bisa menikmati hak itu tanpa adanya aksesibilitas dan akomodasi. Dan nanti di akhirnya diharapkan dengan segala usaha dan kebaikan dari kami untuk nasional ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari teman-teman difabel dalam pemilu yang akan datang di pemilu maupun pilkada. Nah, baik teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu podcast Sampai Demokrasi episode kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan podcast Sampai Demokrasi di episode selanjutnya. Terima kasih pula kepada narasumber kami yaitu Ibu Dwi. Semoga pembahasan kita pada episode hari ini kemudian dapat menciptakan pemilu yang lebih inklusif lagi ya Bu Dwi ya. Baik teman-teman pemilih, jangan lupa untuk menyaksikan episode podcast selanjutnya. Saya Wahid Berniatuti dan Ibu Dwi undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.